Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teman-teman. Pada hari ini kita akan beribadah di Explosion. Sebelum kita memulai ibadah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kasih ya Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami bisa beribadah lagi walau lewat ibadah online. Berkatilah ibadah kami agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom TX, apa kabar? Pastinya luar biasa dan saya percaya kalian tetap sehat dalam keadaan kondisi yang semangat. Walaupun kita tahu pandemi Omikron ini luar biasa, tapi kita lebih percaya Tuhan Yesus kita lebih luar biasa. Kak Doni sudah hampir libur dua minggu ini karena juga lagi liburan bersama Omikron. Nah, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara dan jaga dalam proses pemulihan yang baik. Dan terima kasih untuk support doanya. Dan buat teman-teman yang sudah menanti-nantikan untuk hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati lebih lagi untuk firman Tuhan yang kita mau belajar sama-sama pada saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan siapkan buat kami. Berbicara atas kami Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami, Engkau yang menerjemahkan di masing-masing hidup kami. Dan bila kami boleh berjalan berdiri melalui firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan yang mendidik kami ke dalam jalan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Hari ini Kak Doni akan bahas dengan sebuah tema, yaitu more of you, less of me, atau dia semakin besar dan aku semakin kecil. Nah, kata-kata siapakah ini? Ini kata-kata yang keluar dari rasul yang terkenal, yaitu Rasul Yohanes. Ini dia adalah seorang Yohanes Pembaptis. Nah, bagaimana kita mau belajar tentang more of you, less of me? Nah, kita akan lihat dari setiap kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 3, ayat yang ke-22 sampai dengan yang 30. Kadang akan bacakan buat kita semua. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Wah, ini dia firman Tuhan. Kita mau belajar teman-teman sama-sama tentang ini. Dalam dunia ini tidak ada orang atau manusia yang ingin jadi nomor 2. Betul ya? Yang pacaran aja gak mau diduain, apalagi yang beristri atau bersuami. Gak maulah dimadu, gak maulah dijadi nomor 2, apalagi nomor 3, apalagi nomor 4 gitu ya. Semua pengen jadi nomor 1, the only one dalam hidupnya. Dan baik, yang terbaik, yang terdepan. Wah, seperti ya kita tahu iklannya, terdepan, makin terdepan, dan terbesar. Ini yang kita mau. Mulai dari bangku sekolah, kita duduk di sekolah kepengennya kita juara 1
pokoknya kita mau baca puisi di depan kelas yang paling oke, mau nyanyi di depan kelas yang paling keren, dan mau ulangan nilainya yang paling keren. Itu kita maunya. Dari sekolah, kuliah, sampai kerja. Kita berlomba-lomba untuk jadi nomor 1. Kalau di dunia olahraga, begitu juga kita lihat. Siapapun kepengen menjadi juara kalau dia ada di dunia olahraga. Kalau dia ada di dunia bisnis, dia kepengen menjadi berhasil nomor 1. Dan dalam dunia politik juga, bahkan di gereja pun orang berpacu menjadi yang terdepan, yang terbaik. Kalau kita dengar ada yang namanya kompetisi iman atau segala macam bentuk kehidupan kita untuk berlari-lari kepada Kristus, untuk melayani Tuhan. Wah, pokoknya pengen yang terdepan. Ya, itu dia. Dalam gereja pun kita dapetin seperti itu. Nah, namun ini ada peristiwa yang di Alkitab yang cukup kita boleh belajar, agak aneh dan mustahil kalau dilakukan orang zaman sekarang. Tapi persaingannya yang terjadi ini yang serba ingin menjadi nomor 1. Tapi yang di saat itu, tokoh Alkitab tadi yang kita baca, ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 22-30, ini agak menarik, agak mustahil, karena orang kepengen yang jadi nomor 1, tapi di situ Yohanes Pembaptis bilang, ia yang akan semakin besar, aku yang semakin kecil. Nah, ini menarik. Dan suatu hari murid-murid Yohanes ini mengadu kepadanya nih kan, lucu, tentang persaingan ketat mengenai baptisan, acara membaptis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, dan juga murid-murid Yohanes yang terganggu karena murid-murid Yesus sepertinya kayaknya mencuri dombanya di ladang pelayanan mereka waktu itu. Ceritanya seperti itu kira-kira. Sepertinya mereka takut popularitas Yohanes, golongan Yohanes ini akan berkurang. Jadi pada ikut popularitas dari Yesus dan murid-muridnya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang kita catat dan kita lihat dari Yohanes Pembaptis adalah pernyataannya kepada muridnya yang waktu kala itu bertanya dan sepertinya tidak terima dengan yang terjadi. Dan Yohanes berkata, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ini dia yang populer yang kita kenal dari Yohanes. Sebuah pernyataan yang saya yakin sangat sulit hari ini kita temuin, baik itu di dunia kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di gereja. Ya, karena orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik. Tetapi sedangkan di sini Yohanes lewat perkataan atau statementnya, dia jelas mengatakan bahwa dia harus yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Pada kala itu kita tahu Yohanes hidup di zaman waktu itu juga Yesus bersamaan hidup dengan Yohanes gitu. Waktu yang zaman yang sama, pelayanan di masa yang sama. Nah, apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan bahwa seperti itu yang dia jawab statementnya? Kalau Yesus yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Jawabannya ini adalah karena Yohanes mempunyai tujuan yang jelas. Dan dia tahu tujuan yang jelas dalam hidupnya. Bahwa ia diutus di dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang kita harus belajar. Bagaimana Tuhan, bagaimana Bapa di sorga mendidik umatnya melalui Yohanes Pembaptis yang mengerti betul tujuan arti hidupnya seperti apa. Dan teman-teman, kalau kita tarik jauh ke belakang, seharusnya kita juga belajar dan melakukan apa yang dilakukan Yohanes. Karena apa? Tujuan kita juga sama. Karena kita diciptakan untuk menikmati dan memuliakan Allah kita yang hidup, bergerak dinamis dalam kehidupan kita selama-lamanya. Jadi kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dipanggil untuk meninggikan nama Tuhan. Itu jelas. Dan seharusnya tidak ada satu aspek dalam hidup kita di mana kita tidak memuliakan dan tidak membesarkan nama Tuhan. Tidak ada satu aspek. Karena Tuhan mau dan yakin dan percaya bahwa seluruh aspek kehidupan kita mampu dan sanggup untuk memuliakan nama Tuhan.
baik kita cuman ada di sekolah, karyanya cuman ya, wah kok di sekolah cuman, iya misalnya aku soalnya tiap hari bangun pagi sekolah, lalu sampai siang nge-Zoom atau Google Meet, lalu habis itu selesai, dan tiap hari aku lakukan begitu terus sampai sore, siang, pagi, sore, kayaknya gitu-gitu aja, padahal gitu-gitu pun bisa menjadi ladang di mana Tuhan mau pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mungkin kita cuman bahasanya, aduh aku cuman siapa sih, aku nih bagaimana, hidupku kayak gini-gini aja gitu. Ya Tuhan bisa gunakan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya tidak ada satu aspek pun, karena Tuhan bisa pakai apapun yang kamu punya. Lidah, mulut, suara, Tuhan bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kamu punya di dalam pikiranmu, Tuhan bisa gunakan untuk memuliakannya. Apa yang engkau bisa lakukan dengan kedua tanganmu yang lengkap, Tuhan bisa dimuliakan melalui apa yang kamu perbuat. Apa yang kau bisa, yang kau miliki, yang dengan mata jelas melihat, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melihat bagaimana banyak orang yang hari-hari ini kita perlu doakan, dan kita bisa memuliakan dengan apa yang Tuhan percayakan melalui dua mata ini. Dan masih banyak lagi, adik-adik, teman-teman, guys. Kita bisa keren di dunia olahraga, dan di situ kita juga bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Yes, betul. Nggak sedikit orang-orang yang ketika mereka luar biasa bahkan meraih olimpiade dan meraih medali emas, dan mereka berkata, it's all about Jesus. Semua karena Yesus. Itu kan udah memuliakan Tuhan ketika kita bilang bahwa hidupku tuh bukan karena aku, karena Tuhan. Yes, jadi kesaksian. Ya, itu dia. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih rahasia yang dimiliki Yohanes Pembaptis sehingga sukses dalam menjalankan visi misinya? Tujuan utamanya dalam hidupnya yaitu membuat Yesus semakin besar dan ia semakin kecil. Apa? Minimal ada dua hal. Kita baca. Yang pertama adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Ini yang kita perlukan, teman-teman. Mau itu kita ada di rumah, kita harus belajar rendah hati kepada saudara kita, adik kakak kita belajar rendah hati. Dan bila mana kita lihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang ia miliki dan patut ia banggakan, si Rasul Yohanes Pembaptis ini. Pertama, garis keturunannya aja, Yohanes Pembaptis ini lahir dari sepasang suami istri yang dengan keturunan Harun, keturunan pemimpin, satu keturunan yang posisinya terhormat di masyarakat dalam konteks Yahudi atau bangsa Israel. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Wah, Yohanes ini ada alasan untuk berkata, I'm good, I'm okay, I'm the best. Tapi dia nggak pakai itu gitu. Dia nggak pakai itu. Kita kasih contoh paling sederhana. Kalau tahu gembala kita, Pastor Andri Montolano, beliau adalah putra dari seorang jenderal, polisi, almarhum memang. Tetapi gaya hidup beliau dari masih muda, wah hebat. Kalau kita boleh belajar dengan kerendahan hati yang beliau miliki, ini salah satu contoh saja yang kita kenal. Beliau pernah cerita, ada ajudan atau apa, beliau nggak mau ada yang begitu-begitu. Beliau mau seperti umumnya aja, seperti anak-anak yang biasa yang lainnya. Dan beliau nggak pakai yang namanya hak atau privilege atau kesempatan yang diberikan sebagai putra dari seorang jenderal polisi. Dan itulah yang luar biasa, karena beliau lebih memilih bangga menjadi putra daripada Bapa kita di sorga, menjadi anak-anak Tuhan. Tapi juga bangga menjadi putra dari seorang polisi, jenderal polisi. Tetapi ini dia, kita belajar tentang kerendahan hati. Posisi yang terhormat, keturunan dari keturunan yang terhormat, tapi meninggalkan itu semua untuk satu misi, yaitu Yesus yang akan semakin besar, ia yang semakin kecil. Ini dia, good. Dan tidak sedikit sekarang persaingan yang ada di dunia atau kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Baik itu di dunia olahraga, baik di dunia politik, bahkan di dunia gereja. Itu pun terjadi.
Nggak sedikit sekarang banyak hamba-hamba Tuhan senior atau hamba-hamba Tuhan tanda petik yang sudah mungkin lanjut usia, atau hamba-hamba Tuhan yang tidak perlu lanjut usia tapi udah insecure karena ego yang tercapai dalam dirinya tuh ada masalah. Karena ngelihat kok ini anak muda, mendengar kok ini ada yang lebih oke, disukai jemaat, disukai dengan segala bentuk apa yang dikerjakan, yang dilakukan dari khotbah dan segala macam. Tapi ada yang insecure. Akhirnya terjadilah banyak gosip dan terjadilah perpecahan di mana-mana. Ini yang terjadi, teman-teman. Karena apa? Karena ada kerendahan hati yang missing di sini, yang kita perlu belajar lagi. So guys, dengan demikian kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Walaupun seorang ayah dari Yohanes Pembaptis ini adalah seorang imam, di mana hal ini berarti secara otomatis Yohanes Pembaptis itu berhak atas jabatan imam yang terhormat dan beserta segala hak istimewa yang imam dapatkan, tapi ia tidak mau menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Karena dia mau hanya melakukan apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi tujuan hidupnya yang jelas, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sementara Tuhan Yesus sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga sederhana. Kita bandingkan Yohanes dengan Yesus yang waktu itu para pengikutnya, murid-muridnya berselisih paham. Jadi anak tukang kayu dengan anak seorang imam. Nah, ini kan berbeda sekali. Jadi yang berasal dari keluarga miskin, bahkan kelahirannya pun dengan cara yang sangat hina, ada di palungan, yang ada di kandang domba, lalu disandingkan dengan Yohanes Pembaptis yang kelahirannya, walaupun Alkitab tidak menceritakan bagaimana Yesus lahir, tapi sebagai anak seorang imam dia pasti lahir di tempat yang sangat layak. Jadi apa yang bisa dibanggakan dari seorang Yohanes Pembaptis? Dia punya kerendahan hati yang Tuhan mau kita belajar melalui Yohanes Pembaptis, yaitu rendah hati. Inilah apa yang kita punya. Dan yang kedua, apalagi di keahliannya. Bagi Yohanes Pembaptis tentang keahlian berkhotbah. Nah, pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagoga. Tidak. Tempat ibadah orang Yahudi itu ya, sinagoga. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum. Seperti tempat-tempat umum lainnya ya, yang dapat membuka kesempatan bagi banyak orang untuk datang dengar dia gitu ya. Dan Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Wah, tempat yang siapa yang mau ke sana? Tidak ada orang yang mau pergi atau pergi ke padang gurun, bahkan tinggal di padang gurun. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Gersang dan daerah ini berada di sekitar Sungai Yordan, dan namun justru menakjubkan adalah banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengar khotbahnya. Ini dia menarik. Tidak seperti para pengkhotbah saat ini yang sekarang, zaman sekarang. Yang menjadi daya tariknya adalah bukan khotbahnya, tapi tempatnya, yaitu di mal-mal, di kapal yacht, di kapal pesiar, ada di gedung-gedung bertingkat, dan di gereja-gereja yang besar dengan mimbar yang tinggi yang wah, mulia sekali kelihatannya. Tetapi bukan itu. Seperti Yohanes Pembaptis, dia lakukan dimanapun, sekalipun menunjukkan tempatnya sepi dan sunyi, tempatnya gersang, tetapi orang mau datang juga dari Yudea dan Yerusalem untuk dengar khotbahnya. Dalam Markus pasal 1 ayat 15, kalau kita bisa baca di rumah masing-masing. Bahkan orang-orang yang penting dari Yerusalem pun, orang-orang terhormat dan berpendidikan tinggi seperti imam-imam, orang-orang Lewi dan orang-orang Farisi, dikirim khusus untuk menemui Yohanes Pembaptis, untuk melihat sendiri Yohanes Pembaptis, mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan dan meminta keterangan-keterangan penting darinya. Dan selain itu KKR atau khotbah atau kebaktian kebangunan rohani yang dikerjakan Yohanes ini menyerukan pertobatan dan pengampunan telah banyak membawa banyak orang mengakui dosanya dan dibaptis. Ini Markus pasal 1 ayat 5 tadi.
Bahkan Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk dibaptis. Saudara, tahukah ia bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa? Tahu gak Yohanes? Yes, Yohanes tahu, ia tahu. Semua hal itu yang disebutkan tadi semestinya dapat menjadi sebuah kebanggaan. Sebuah hal yang luar biasa buat bagi Yohanes Pembaptis. Kalau misalnya para pengkhotbah, bisa jadi yang jadi kebanggaan adalah titelnya STH, MTH, MPD, dan yang lainnya. Wah, itu adalah kebanggaan. Seperti itulah mungkin yang menjadi kebanggaan Yohanes Pembaptis seharusnya. Dan hal ini bisa membuat dia menjadi semakin besar dalam pelayanannya. Namun ternyata ia tidak membanggakan dan menyombongkan semuanya itu karena ia memiliki kerendahan hati, teman-teman. Yes, ini kita masih belajar. Karena ia tahu dengan sangat jelas posisinya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah alat. Yohanes tahu bahwa dia cuma alat, hanya hamba. Dan itulah yang membuat Yesus semakin besar. Tujuan pelayanannya adalah membesarkan Yesus dan bukan membesarkan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis sadar bahwa akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanya alat untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk membawa banyak orang sebanyak mungkin datang kepada Kristus. Itulah hakikat kerendahan hati, menempatkan diri pada posisi yang proporsional. Kita tahu siapa kita tahu bagaimana kita datang dan bagaimana latar belakang kita. Seharusnya kita sadar betul, kita ini bukan siapa-siapa. We are nothing without Jesus. Amin. Ya, iya, kita harus belajar. Kalau teman-teman tahu waktu itu Juventus punya pemain Roberto Baggio. Wah, itu zaman kadon nih, agak lama-lama dikit. Roberto Baggio tuh dipanggil King Baggio karena keren banget mainnya dan terkenal sekali. Lalu satu kali Roberto Baggio digantikan oleh pemain cadangan yang bernama Del Piero. Dan Del Piero ini pemain yang tidak terkenal, yang ya baru muncul lah gitu ya. Dan apa yang terjadi? Orang menyukai Del Piero bermain. Dan kala itu Roberto Baggio, sampai benar-benar, mereka dibanding-bandingkan. Dan yang terjadi ini mengerikan sekali, ada wartawan yang sepertinya mengadu domba dan bertanya-tanya kepada Roberto Baggio. Baggio, gimana kamu nih? Kamu nih sepertinya pamornya udah berkurang nih sama Del Piero nih. Del Piero nih kayaknya akan menggantikan King Baggio nih. Apakah King Baggio akan bagaimana sikapnya? Lalu Roberto Baggio menjawab begini. Hidup itu ada kadang seperti roda. Kadang ada di atas, kadang di bawah. Mungkin hari ini aku ada di bawah. Tapi suatu kali kita juga akan di atas. Dan jawaban bijak Roberto Baggio ini luar biasa. Akhirnya membuat namanya semakin baik gitu ya. Dan dia menutup karirnya dengan baik. Dan teman-teman perlu tahu, dia tahu bahwa sadar betul Roberto Baggio ini, si wartawan ini seperti mengadu domba. Dan kejadian itu membuat adalah pilihannya dia yang makin baik atau hidupnya dia yang makin jahat. Dan itu mau dipertontonkan ke banyak orang. Tetapi Roberto Baggio memilih untuk dia bijak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga semua berjalan dengan fine, baik-baik. Dan ini mengingatkan kita ketika kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, bagaimanapun kita, keadaan kita, dimanapun ada kita posisinya. Baik itu di sekolah, di kampus, di dunia pekerjaan kita, di pelayanan kita. Ingat baik-baik. Biar dia, Yesus yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Amin. Yes. Dan yang kedua, rahasia bagaimana Yohanes Pembaptis bisa menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan, sehingga Tuhan melihat dan menjadikan Yohanes Pembaptis pelajaran buat kita bahwa dia memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, yaitu dia memiliki jiwa pengorbanan. Apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Menjadi semakin kecil, membuat orang lain semakin besar itu gak gampang. Itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Amin. Betul. Bagaimana mungkin bisa kita terima? Bagaimana mungkin bisa kita bisa diterima? Kita yang kerja keras,
tapi orang lain yang diuntungkan. Nah, ini yang terjadi. Kita yang menabur dengan cucuran air mata, kok orang lain yang menuainya. Kita yang dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang makan buahnya. Bagaimana mungkin kita yang berusaha mati-matian tetapi orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita yang menjadi semakin kecil. Ini dia. Kita yang berjuang untuk dia bertobat, untuk dia berubah, untuk dia benar-benar ubahkan hidupnya dari gelap menjadi terang. Ke orang lain yang disanjung. It's okay. Ini juga yang dialami oleh siapa? Rasul Yohanes Pembaptis. Dia punya jiwa pengorbanan. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis. Juga bukan untuk mengisi waktu luang, bukan untuk ada waktu kosong, gak apa-apa lah pelayanan. Bukan. Tetapi seluruh karir ada dalam pelayanannya. Seluruh hidupnya di dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Teman-teman, bukan berarti kita sekolah, kita gak bisa melayani. Tapi kita bisa cuma sekolah, atau kita harus melayani harus seperti Yohanes dong, sepenuh waktu. Oh, bukan berarti begitu, tapi hati kita. Jadi kita sekolah tetap bertanggung jawab sebagai pelajar yang baik. Kita sekolah kuliah bertanggung jawab sebagai mahasiswa yang baik. Kita juga bekerja bertanggung jawab sebagai anak ataupun suami atau istri yang baik. Tetapi kita juga punya hati yang dimiliki, yang kita bisa serahkan dan kita berikan kepada Yesus yang semakin ditinggikan dan dibesarkan, dimuliakan di dalam aspek kehidupan kita. Amin. Yes. Jadi sangat wajar kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Minimal yang ingin jadi imam besar bisa. Kalau terkenal apalagi pasti bisa. Atau kalau dalam konteks sekarang nih mungkin sangat wajar ya kalau dia jadi kayak senior pastor atau pendeta besar atau pengkhotbah besar, hamba Tuhan besar yang punya banyak pengikut. Ya, tapi semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan sebaliknya, justru ia rela menjadi semakin kecil asalkan Tuhan Yesus yang menjadi semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan besar. Oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada satu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia, bahkan Mesias, dia menjawab, "Bukan, aku bukan Elia. Aku bukan Mesias." Nah, maka kalau kita lihat pusat pemberitaannya adalah bukan dirinya sendiri, melainkan Yesus, dan itu adalah pusat pemberitaannya. Berbeda dengan para hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah zaman sekarang yang pusat seringkali yang diberitakan adalah tentang dirinya, tentang keakuannya. Nih, Tuhan pakai aku bisa begini, Tuhan bisa lakukan gini ke aku begini, aku melakukan. No. Ini yang kita mau belajar tentang Yohanes Pembaptis. Seringkali dalam pemberitaannya, sesudah aku. Oleh karena itu, ketika murid-muridnya datang kepadanya memberitakan bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus, ia tidak merasa tersaingi. Tetapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu sukses membawa banyak orang datang kepada Kristus. Sehingga ia berkata, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat yang ke-9, ayat ke-29. Nah teman-teman, sukacita yang penuh yang diterima dan dimiliki oleh Yohanes Pembaptis ketika banyak orang datang kepada Kristus. Amin. Amin. Jadi teman-teman, bahwa kita ini siapa? Nothing without Jesus. Dan less of me and more of you. Dia yang semakin dibesarkan, kita yang semakin kecil. Seharusnya ketika nafas kita masih berembus, itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk berlatih dapat membuat Yesus semakin besar. Untuk berlatih di dalam hidup ini membuat kita belajar bahwa kita yang semakin kecil, Yesus yang semakin besar. Dan sudah sepantasnya itu terjadi. Karena suatu hari nama Tuhan yang besar akan semakin terkenal. Dan nama kita yang dilupakan, orang-orang yang oleh orang-orang yang kita bimbing, oleh orang yang kita berkati, dan
suatu saat Tuhan akan menyambut kita dengan nama yang Dia panggil dengan nama kebanggaannya yang diberikan kepada kita. Hai anakku yang gagah berani, hai anakku yang setia. Itu luar biasa. So guys, belajar hari ini. Mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis, bagaimana Tuhan mau mendidik kita, belajar melalui hambanya yang Tuhan pakai untuk sebuah tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dan dia mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh pengorbanan. So guys, mari tetap melayani Tuhan dan biarlah Dia yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus ditinggikan, dimuliakan. Engkaulah pusat dan center dari setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Untuk kemuliaan nama-Mu sajalah Tuhan kami rindukan. Tuhan, Engkau ditinggikan dan dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau terima berkat-Mu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. See you next Sunday. Bye. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GB Basilea berikut ini.